Oke, jadi kemarin kita habis uji emisi motor ini ya. Hari ini kita mau uji emisi motor Beat. Nah, nanti aku bagi tips and trick gimana caranya lolos uji emisi 2 tak. Oke. Ini udah selesai uji emisi Beat. Kemarin aku juga uji emisi motor 2 taknya, spesialnya di sini. Tapi lupa ngevideoin karena kemarin takutnya nggak lolos atau gimana gitu ya. Udah uji coba aja, foto udah selesai. Nanti sampai rumah aku ini kasih tahu gimana caranya biar lolos. Oke, ikuti terus videonya. Oke, kembali lagi di channel Efek Kopi Hitam. Hari ini kita akan bahas motor ya. Jadi kemarin tuh aku habis uji emisi motor ini dan hasilnya lulus. Ini motor RXS tahun 95. Mesin kondisi udah nggak standar ya. Mesin udah portingan spek touring, yang incarannya tuh top speed jarak jauh, pakai gear kecil-kecil. Jadi ya begitulah spek touring portingannya. Nah, sekarang coba kita lihat hasil uji emisinya. Ini lulus. Nanti uji emisi lagi di tahun 2024. Nah, tips and triknya apa aja sih untuk bisa lolos uji emisi padahal motor 2 tak? Di sini aku pakai oli samping Motul ya, Motul yang 510. Ini aku bukan endorse. Nah, yang ini Motul yang ini, yang Jaso FD ini teknologi sintes, hampir 100% sintetik. Terus BBM-nya aku pakai sel, biasanya sel super atau sel V-Power. Aku kalau nggak ada sel, biasanya aku pakai Pertamax Turbo. Terus bagi teman-teman yang mau uji emisi, nanti tanyakan dulu ke bengkelnya, dia pakai regulasi yang lama atau regulasi yang baru. Kalau regulasi yang lama itu kayak gini, ini aku tampilkan di layar. Jadi dia HC-nya itu ambang batas hidrokarbonnya itu 12.000 ppm. Nah, CO-nya karbonnya itu 4,5% gitu. Tapi kalau bengkel itu pakai regulasi yang baru, yang 2023 baru Agustus kemarin, itu untuk 2 tak ambang batasnya itu diturunin hidrokarbonnya jadi 6.000 ppm. Nah, kebetulan yang di dekat tempatku itu dia pakai regulasi lama, pakai yang 12.000. Tapi aku tes hasilnya masih di bawah 6.000. Jadi walaupun nanti pakai regulasi lama atau regulasi baru, itu masih memenuhi. Kemudian kemarin ada beberapa teman-teman yang tes juga, itu ada yang ranking, ada yang tahun muda, ada yang tahun tua. Itu sempat nyentuh 7.000 sampai 9.000 ppm gitu. Nah, itu kalau 7.000 atau 9.000 ppm, bahkan ada yang 11.000, itu kalau pakai regulasi yang lama masih bisa lolos. Tapi kalau pakai regulasi yang baru tidak bisa lolos.
Nah, ada juga yang kemarin postingan di Facebook, ini screenshotnya aku cantumin di atas. Dia ini HC dan CO nya secara regulasi lama itu udah lolos, tapi lambdanya kegedean, lambdanya itu sampai angka 2. Setauku di regulasi lama maupun baru, lambda batas lambda itu di antara 0,8 sampai 1,3 gitu. Ini kalau salah mohon dikoreksi ya. Terus selain itu, selain kombinasi oli dan BBM yang bisa menyempurnakan bahan bakar, setelan olinya juga dirubah ya. Yang apabila tadinya tidak standar, dirubah menjadi ke standar mentok. Ini coba kita buka bak sampingnya. Ini udah tak balikin ke setelanku nih ya, setelan apa namanya, agak boros karena kemarin aku habis ganti seher baru. Jadi dulu itu naik oversize pakai seher bekas, terus kemarin udah baret-baret, aku amplas buringnya, terus ganti seher original yang baru. Jadi masih kayak ngerayan gitu, makanya olinya aku borosin. Ini aku pakai blok KW YP Kualik, kalau orang bilang YP Kualik. Lumayan enak, aku udah pakai dari tahun 2014, baru oversize 50. Nah ini ya, ini posisi nggak ditarik gasnya, ini udah di segini. Nah kalau mau berangkat ke uji emisi itu dimentokin sini aja standar. Jadi nanti gini ya, ini mentok standar gitu. Soalnya uji emisi itu dia pakai RPM 700 sampai 1100 RPM. Jadi posisi langsam itu kalau gasnya nggak ditarik itu berarti posisi oli mentok gitu. Jadi nanti oli yang dibakar di dalam sini tidak terlalu banyak, dan asap dari knalpotnya juga tidak terlalu banyak begitu. Terus kalau udah standar, kalau memang setelannya udah standar ya nggak apa-apa. Paling nanti yang menjadi catatan kayak ini aku pakai knalpot Altec ya, CR20. Kemarin sebelum berangkat dalemannya aku bersihin dulu. Jadi di dalam itu aku bersihin dulu, aku buka sarangan, aku lap-lapin pakai besi ke dalam sama kain gitu, biar bersih, biar nggak ada oli yang ngendep begitu, supaya nanti pas di uji coba oli yang ngendep di dalam knalpot ini tidak keluar kalau udah bersih. Dan sebenarnya nggak hanya untuk uji aja ya, kalau motor sering dipakai itu kalau bisa knalpotnya juga dibersihin biar terawat. Kemudian yang jadi catatan penting, walaupun jarak bengkel itu dekat dari tempat kalian, bengkel uji emisi itu dekat dari tempat kalian, kalau bisa sebelum melakukan uji emisi motor itu udah dipakai dulu atau udah dipanasin minimal 30 menit. Karena apa? Karena kalau semalaman diberhentiin itu pasti kan oli ada yang ngendep tuh di karbu atau dari sisa-sisa pembakaran kemarin gitu kan. Nanti pas baru dinyalain terus langsung berangkat ke bengkel emisi, pasti oli-oli yang ngendep itu baru aja kebakar gitu. Jadi nanti hasilnya pasti angkanya akan tinggi. Nah kalau bisa dipakai dulu setengah jam atau dipanasin setengah jam, atau buat jalan-jalan dulu gitu juga bisa. Jadi nanti pas di uji emisi kondisi pembakaran sudah sempurna, tidak ada sisa-sisa yang kemarin gitu. Atau ada juga cara lain, yaitu
kalau terbiasa pakai bensin campur kan nggak pakai pompa oli. Nah itu dikosongin aja dulu sisa-sisa bensin campur yang ada di tangki, kemudian diisi full bensin full tank. Itu kalau RX Special kan, RX S, RX Special YT itu kan kapasitasnya 8,9 liter, kalau RX King 9,8 liter. Nah kalau RK kalau nggak salah 10 liter lebih deh. Nah itu per liternya dikasih oli samping sekitar 5-10 mili. Jadi dalam satu tangki itu hampir 100 mili. Itu udah cukup buat uji emisi aja gitu. Jadi satu tangki 100 mili itu tidak terlalu banyak nanti asapnya kok. Atau kalau bisa ya 70 atau 80 mili aja dalam satu tangki. Nah, waktu pengujian itu motor dinyalakan sama kayak video yang tadi waktu aku ngetes speed. Jadi motor dinyalakan langsam, listrik di lampu-lampu dimatiin, kemudian sensor dicolokin ke knalpot. Itu sekitar 10-30 detik. Nanti mesin uji emisinya ngebaca apa-apa aja yang dibaca dan kemudian ngeprint. Nanti kita dikasih reportnya dari bengkel uji emisinya begitu. Jadi jangan takut buat uji emisi motor 2 tak. Walaupun 2 tak selama motor itu terawat, aku yakin pasti lolos. Jadi nggak perlu ragu. Oh iya, terus untuk tilang uji emisi yang ada di DKI itu ada tempat-tempatnya, di setiap tanggal jadwalnya berbeda. Nah, nanti aku cantumin di samping ini jadwalnya di layar, aku cantumin, nanti tinggal screenshot biar teman-teman ingat. Nanti kalau memang belum sempat uji emisi bisa menghindari jalan-jalan yang ada operasi tilang emisinya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyain bisa komen di bawah atau melalui sosial media aku, nanti aku cantumin di deskripsi. Terima sayang sudah menonton, jangan lupa ngopi.